Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat, sehat selalu. Ini adalah hari pertemuan kedua kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kebermaknaan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Amin. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang pada pertemuan mengulas pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang berita, apa itu berita, kemudian unsur-unsur itu berita itu seperti apa, bagaimana cara menuliskan unsur-unsur berita. Nah, kalian juga sudah Ibu berikan tugas ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam KD 3.2. 3.1 sudah ya. 3.2 yaitu tentang menelaah struktur kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, menyimpulkan isi berita kalian sudah ya. Kemudian menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan. Dan tulis dengan perhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Baik, tujuan pembelajarannya setelah melaksanakan kegiatan melalui model project based learning, siswa mampu mengidentifikasi unsur berita, menyimpulkan isi berita, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, kemudian menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Nah, dalam menyimpulkan teks berita ada istilahnya ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian karangan atau peristiwa yang dibuat dengan singkat dan efektif. Setiap kalimatnya memiliki satu ide pokok atau intisari yang jelas. Berdasarkan ada atau tidaknya penulis, ringkasan tidak memiliki pendapat peringkas. Benar-benar murni diambil dari apa yang diringkas itu sendiri. Ringkasan dibuat berdasarkan pokok pentingnya saja, sehingga kadang mengabaikan bentuk dan isi. Baik. Struktur teks berita. Nah, coba perhatikan. Ini strukturnya ada 3. Ada kepala, sejujurnya ada di atasnya ada ya, ada judul berita, kemudian ada kepala berita, ada tubuh berita, ada ekor berita. Judul berita itu tentang, ini beritanya tentang apa. Kemudian ada kepala berita, atau disebut juga link. Kepala berita ini berisi tentang hal yang sangat penting. Dan di kepala berita biasanya terdapat 5W1H. Kemudian ada juga tubuh berita. Tubuh berita ini penting juga, karena memang di dalam tubuh berita merupakan penjelasan dari kepala berita. Nah, sedangkan yang terakhir di ekor berita itu kadang tidak terlalu sama atau seperti yang dituliskan dalam judul. Kemudian aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Tanggapan itu komentar. Jadi ketika kita ingin berkomentar terhadap suatu berita, apa saja yang perlu diperhatikan? Bisa dari segi isi atau struktur beritanya, kemudian bisa dari segi atau struktur berita ini bisa jadi kebenaran beritanya, kemudian bisa jadi kelengkapan unsur-unsurnya yaitu 5W dan 1H tadi strukturnya, ada kepalanya tidak, ada tubuhnya tidak, ada ekornya tidak. Ekor kan penutup berita, jadi nanti mengemas berita. Kemudian ada istilahnya bahasa berita. Penggunaan kalimatnya sudah sesuai belum? Bermakna, mudah dipahami atau tidak? Kemudian pilihan katanya bagaimana? Apakah memang pilihan katanya itu yang bermakna ambigu? Nah, dilanjutkan ya. Dalam kaidah selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, berita itu menggunakan bahasa baku. Kenapa?
karena berita ini resmi sifatnya. Kemudian yang kedua ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini ditandai, kalau dalam berita bentuk tulisan itu ditandai tanda petik. Itu menandakan kalimat langsung. Kalau misalnya dalam dialog, dalam video gimana Bu? Dalam bentuk dialog. Biasanya kalau misalnya dalam berita itu ada wawancara dengan yang terlibat dalam peristiwa. Kemudian ada konjungsi bahwa. Di sana ada kata bahwa, kemudian ada konjungsi temporal atau kronologis. Jadi ini berkaitan dengan urutan waktunya. Terus selanjutnya ada keterangan waktu. Kemudian ada kata kerja mental. Nah, ada langkah-langkah menulis berita. Yang pertama, kalian harus menentukan dulu sumber beritanya. Ibu, misalnya saya ingin menulis ada berita kebakaran, boleh. Atau kemudian ibu, saya mau menulis tentang temanya budaya, ada pertunjukan wayang, boleh. Kemudian ibu, saya ingin menulis tentang situasi yang saat ini sedang viral misalnya, boleh saja. Kemudian ketika kalian sudah menentukan sumber beritanya apa, kalian harus mendatangi sumber berita. Kalau sudah mendatangi, kalian siapkan yang mau dijadikan pertanyaan itu apa. Tadi ya, 5W 1H. Kemudian yang selanjutnya ada mencatat fakta-fakta penting. Ingat, dalam menulis berita itu tidak boleh asal-asalan. Ketika kalian menuliskan berita yang salah, kemudian orang yang membaca itu meyakini, nah, bisa jadi nanti itu adalah berita-berita bohong. Kemudian, setelah mencatat fakta-fakta yang ada, tugas kalian yaitu mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Nah, itulah tadi ya penjelasan untuk hari ini. Nanti